Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-Jabata wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ila qiyamah wa hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahu 'azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Malam ini masih melanjutkan penjelasan tentang hikmah bersabar. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan hadis yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada keluarga Abu Thalhah. Di suaminya namanya Abu Thalhah, istrinya namanya Ummi Sulaim. Kemudian Ummi Sulaim ini punya anak bawaan dari suami sebelumnya namanya Anas. Kan disebut Anas bin Malik, bukan Anas bin Abi Thalhah. Hadis tersebut sangat populer sehingga ditulis oleh semua ulama yang menulis kitab hadis. Walaupun penempatannya beda-beda sesuai dengan tema yang diinginkan. Kalau Imam Bukhari menulis hadis tersebut dalam kitab Janazah, menjelaskan tentang keharusan bersabar ketika anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia. Itu di satu kitab. Kemudian juga ditulis di kitab tentang akikoh, ya, yang dalam rangkaian akikoh itu ada yang disunahkan, yaitu namanya tahnik. Tahnik itu sebagaimana kemarin dalam hadis sudah kita bacakan ceritanya. Ketika kita punya anak yang baru lahir, maka seyogyanya anak itu kita bawa ke orang soleh. Sambil kita kalau punya membawa kurma yang terbagus. Dan kurma tadi dikunyah-kunyah oleh orang yang soleh. Setelah lembut kemudian disuapkan kepada bayi, ya, pada bayi. Nah, dulu para sahabat setiap memiliki putra atau putri selalu dibawa menghadap Rasulullah sambil membawa kurma. Kemudian kurma tadi dikunyah-kunyah terus sampai lembut. Setelah itu baru disuapkan ke mulut si bayi. Dengan barokahnya Rasulullah, maka bayi-bayi yang ditahnik oleh Rasulullah di kemudian hari menjadi ahli Quran, termasuk yaitu putranya Abu Thalhah ini. Ya, putranya Abu Thalhah ini dia sendiri ahli Quran. Kemudian dia punya anak 9, itu semuanya ahli Quran karena dapat barokah doa dari Rasulullah, berkah kesabaran ibunya, ya. Itu Ibu Sulaim ketika ada putranya yang sakit sampai kemudian meninggal dunia, yang mampu bersabar, bahkan mampu menyembunyikan kesedihannya di hadapan sang suami. Dia masih bisa melayani suaminya dengan pelayanan istimewa. Akhirnya barokahnya dapat doa dari Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika mendoakan pengantin itu doanya ringkas tapi padat, yaitu Allahumma barik lahumma, ya Allah berkailah kedua mempelai ini. Barokah itu maknanya bertambah-tambahnya kebaikan. Maka seorang yang baru menikah oleh Rasulullah didoakan semoga setelah menikah ini kebaikannya menjadi bertambah-tambah. Karena sholatnya orang yang sudah menikah, beristri atau bersuami, itu 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang masih jomblo. Di ibadahnya juga dilipat gandakan oleh Allah pahalanya.
Itu barokah dari pernikahan. Belum lagi usaha-usaha yang lain. Nah, kemudian ulama kita karena dulu untuk mencari kurma itu tidak mudah. Beda dengan zaman sekarang ya. Sekarang kurma itu sudah ada di mana-mana, bisa ada setiap saat. Zaman dulu kurma itu hanya kita bisa ketemu kalau kebetulan ada saudara kita yang baru pulang haji. Itu pun juga kurmanya sudah lengket-lengket gitu ya. Sehingga kurma itu dulu barang langka, sulit didapatkan. Maka ulama-ulama di Indonesia untuk mentahnik anaknya yang baru lahir itu tidak harus dalam bentuk kurma. Ya apa saja yang rasanya manis. Nah umumnya orang-orang kampung dulu itu pakai kelapa muda, ya, pakai degan. Kelapa muda yang benar-benar masih lembut pak, ya, yang masih lembut. Itu karena zaman dulu memang susah mendapatkan kurma. Jadi kalau di Arab sana mungkin kurma gampang didapat ya. Nah, di Indonesia kan sulit. Maka dulu para ulama walaupun tidak punya kurma, anak yang baru lahir itu dibawa menemui orang yang soleh untuk ditahnik, tidak dengan kurma tapi dengan degan atau kelapa muda. Kemudian ada tuntunan terkait dengan tahnik ini, cari orang yang paling bisa menjaga mulutnya. Syukur-syukur orang itu yang senantiasa menggunakan mulutnya itu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berbuat kebaikan, supaya dapat barokahnya. Jangan disuruh mentahnik orang yang tukang rumpi. Nanti anak kita malah keracunan. Nah iya kan, dia tukang rumpi, tukang ngomong jorok, tukang nggak bisa jaga mulutnya, terus disuruh mentahnik ya. Bayi yang bersih suci jadi keracunan keburukannya. Jadi itu ya kebijaksanaan ulama kita di Indonesia dulu, karena untuk mendapatkan kurma itu bukan sesuatu yang mudah, maka tetap dilaksanakan tahnik. Sunnahnya tahnik yaitu dengan menggunakan degan atau kelapa muda. Kemudian kalau Imam Muslim memasukkan hadis tersebut dalam sunnahnya memberi nama yang baik, ya. Jadi nama di dalam Islam itu bukan sekedar berfungsi sebagai tanda, tapi nama itu juga merupakan doa. Ya, nama itu merupakan doa. Maka kita dianjurkan ketika memberi nama anak kita atau cucu kita, soal bahasa silakan menggunakan bahasa apa saja, tidak harus berbahasa Arab, tapi yang penting artinya adalah baik. Artinya merupakan mengandung doa. Tidak harus berbahasa Arab, walaupun berbahasa Arab, walaupun diambil dari Al-Quran, tapi kalau memang artinya tidak baik ya jangan dipakai nama anak kita atau cucu kita. Jangan pakai nama Abu Lahab, kan terkenal dalam Al-Quran, atau nama Fir'aun misalkan gitu, kan terkenal ya. Tapi ya tidak baik walaupun itu dari Al-Quran. Kita boleh menggunakan nama-nama daerah, nama-nama marga dan seterusnya, tapi usahakan nama yang punya arti doa. Dan Rasulullah itu kalau ketemu dengan sahabat yang namanya tidak baik, artinya tidak baik, misalkan namanya kurus, kering, atau sial, itu oleh Rasulullah diganti, ya, diganti subur, diganti dengan sukses, diganti dengan banyak senang. Nah, kemudian memang Rasulullah dalam hadisnya mengatakan nama terbaik itu adalah Abdullah. Ini anak Abu Talha ini juga dikasih nama Abdullah. Artinya di situ bukan berarti setiap orang namanya Abdullah, tidak. Tapi gini, kalau kita punya anak laki-laki, ya, usahakan dikasih nama misalnya diambilkan dari Asmaul Husna. Ya. Nah, cuma ada tuntunannya lah. Kalau kita menggunakan nama Asmaul Husna dipakai untuk nama anak kita atau untuk kita, dianjurkan diawali dengan kalimat Abdul. Abdul itu maknanya hamba. Jadi Abdul digabung dengan Rahman jadi Abdul Rahman. Ya. Abdul digabung dengan Ar-Rahim, Abdul Rahim, Abdul Azim, Abdul Latif, Abdul Rozak dan seterusnya. Pokoknya kalau menggunakan Abdul Malik,
nama-nama yang dari Asmaul Husna dianjurkan diawali dengan Abdul. Ya. Maknanya itu hambanya yang maha pengasih, hambanya yang maha penyayang, hambanya yang maha agung, maha sayang dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita memberi nama dengan awalan Abdul, tidak boleh digabung dengan nama selain Asmaul Husna. Walaupun kedengarannya baik, misalkan namanya siapa? Abdul Komar, kan kedengarannya bagus ya, Abdul Komar. Tapi artinya buruk itu. Abdul itu hamba, Komar itu bulan. Jadi dia hambanya bulan, bukan hamba matahari, tapi hamba bulan. Bukan hamba Allah, tapi hamba bulan. Itu ada tuntunan seperti itu. Ya. Sementara Nabi Muhammad itu namanya terbaik. Karena Allah sendiri yang ngasih nama. Muhammad itu artinya terpuji. Dengan nama terpuji itu sehingga Nabi itu tidak bisa dihina. Ya, tidak bisa dihina. Sampai Abu Jahal itu kerepotan untuk mencaci atau mencela Nabi Muhammad karena selalu misalkan dia nuduh penjahat, ya seperti itu loh orang terpuji. Masa penjahat orang terpuji kan tidak nyambung. Ya. Dikasih label buruk apa saja nggak nyambung. Kenapa? Karena Muhammad artinya terpuji. Ya. Itu salah satu kebijaksanaan Allah ngasih nama Muhammad yang artinya terpuji. Nah, jadi sekali lagi dalam pemberian nama memang Rasulullah menyebutnya itu Abdullah dan Abdurrahman. Tapi ya bukan berarti itu semua orang Islam laki-laki namanya Abdullah Abdurrahman nanti sudah dibedakan nanti. Ya boleh dengan menggunakan nama-nama yang lain, yang penting artinya bagus. Doa. Kemudian Imam Muslim juga memasukkan hadis tersebut dalam bab keutamaan Abu Thalhah. Di masing-masing sahabat Nabi itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, hadis ini dimasukkan dalam keutamaan Abu Thalhah karena punya istri yang sangat sabar, ya, punya cucu sampai 9, itu hafid Al-Quran semua. Kalau Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab sabar. Mungkin nanti ulama hadis yang lain akan memasukkan dalam bab yang berbeda. Dan itu kelanjutan dari penjelasan hadis yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa sadidu, tidaklah disebut orang yang kuat, bisurahati, sebab pandai berkelahi. Artinya orang yang punya kekuatan super, sehingga kalau dia seorang petinju, sekali mukul lawannya langsung KO. Kalau dia seorang pesilat, mungkin selain sekali tendang musuhnya langsung mental dan kalah. Kalau dia seorang pegulat juga sekali banting musuhnya langsung kalah. Tidak seperti itu yang disebut orang yang kuat. Innama sadidu, tetapi sesungguhnya disebut orang yang kuat adalah alladzi, orang yang liku, yang mampu menguasai nafsahu, dirinya, emosinya, indal ghadabi, ketika dia sedang marah. Di hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang hakikat orang yang kuat. Selama ini masyarakat menganggap orang yang kuat itu orang yang kalau berkelahi musuhnya mesti kalah. Sekali pukul langsung lawannya KO, sekali tendang musuhnya kalah, sekali banting musuhnya langsung keok dan selalu menang. Maka orang menyebutnya sebagai orang yang kuat. Tapi kata Nabi bukan seperti itu yang disebut orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Marah itu memang sifat bawaan manusia. Nah, marah ini walaupun ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sisi negatifnya. Ya, lebih banyak sisi negatifnya. Memang ada marah yang baik, yaitu ketika agama ini dihina,
agama ini dilecehkan, itu marah baik. Tapi seorang harus bisa memilah dan memilih antara marah karena agama dengan marah karena emosi dirinya. Itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main. Banyak dalam kenyataan sebenarnya dia marah karena tersinggung. Sebenarnya dia marah karena kehormatannya merasa terganggu. Tapi supaya dia dapat dukungan dan dapat pembenaran, kemudian dilabeli agama. Supaya dapat dukungan orang banyak, seakan-akan marahnya itu benar. Padahal sesungguhnya ya hanya karena faktor pribadi. Jadi emang sulit Pak, menguasai diri saat marah itu sulit. Maka dulu dalam kajian kitab Kifayatul Atiyah pernah saya bacakan bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang dalam kondisi marah. Itu tidak hanya hakim saja, semuanya, termasuk diri kita, juga tidak boleh mengambil keputusan saat sedang marah. Karena pasti keputusan itu nanti akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ya. Yang sering terjadi itu ketika suami istri terjadi percekcokan, kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya, terus jatuhkan talak. Itu walaupun menjatuhkan dalam kondisi marah tetap jadi, tetap sah, ya. Walaupun marah tetap sah. Nah, makanya pesannya jangan menjatuhkan keputusan ketika sedang marah. Kemudian orang tua, terutama ibu, semarah apapun, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anaknya. Ya, di seorang ibu semarah apapun, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anaknya. Karena ketika dia berdoa diijabah oleh Allah, walaupun doanya tidak baik. Ya, diijabah oleh Allah. Kita pasti mengenal kisah legenda Malin Kundang. Itu benar terjadi sepanjang masa. Orang yang disumpahin oleh ibunya, yang didoakan keburukan oleh ibunya, itu selamanya tidak akan bahagia. Kasihan. Ya, nanti kasihan ketika orang tua itu sudah sadar, kasihan. Makanya sekali lagi, semarah apapun jangan mendoakan keburukan kepada anak, karena nanti di kemudian hari pasti menyesal. Terkait suami itu juga begitu, semarah apapun usahakan jangan menjatuhkan talak, karena tetap sah gitu talaknya, dan nanti dampaknya akan menimbulkan penyesalan juga. Nah, jadi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika sedang marah. Contoh yang hebat itu yang sering kita sampaikan, yaitu kisahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam sebuah pertarungan, Sayyidina Ali ini dapat lawan yang seimbang, sehingga sulit untuk dijatuhkan. Sampai pada akhirnya Sayyidina Ali ini mampu menjatuhkan lawannya itu, sehingga tinggal sekali tebas langsung selesailah musuh itu. Tapi rupanya musuh ini dia akan puas mati kalau dia mampu menghina Sayyidina Ali. Ya, setelah dia jatuh, sebelum dipukul lagi ke Sayyidina Ali, dia meludahi mukanya Sayyidina Ali, diludahi. Begitu di muka Sayyidina Ali diludahi, spontan langsung merah marah. Tapi marahnya bukan karena faktor agama lagi, tapi karena faktor pribadi, karena diludahi. Akhirnya justru kemudian Sayyidina Ali mengurungkan niatnya untuk membunuh lawannya, sehingga membuat lawannya ini kagum. Mengapa? Tadi Anda sudah mengayunkan pedang, tapi begitu saya ludahi mukamu kok malah tidak jadi. Kata Sayyidina Ali, tadinya aku ingin membunuhmu karena Allah, ya, ingin membunuhmu karena Allah, karena memang ini perang. Tapi begitu kamu meludahi mukaku, aku tak marah, maka aku nggak jadi bunuh kamu. Aku khawatir aku nanti bunuh kamu karena kemarahanku, karena kau telah meludahi mukaku. Nah, ini kan sulit sekali ini prakteknya. Ya, dalam kondisi seperti itu Sayyidina Ali masih mampu memisahkan mana kemarahan yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak. Nah, ini yang harusnya patut kita tiru, ya. Jadi pandai-pandailah mengendalikan diri ketika sedang marah.
Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesokahannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berikutnya ini hadis yang menjelaskan tentang cara meredam kemarahan, ya, cara meredam kemarahan. Wa an Sulaiman bin Surat, diriwayatkan dari seseorang namanya Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Sulaiman berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi. Suatu hari aku sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yasfabbani. Kemudian di sebelah, ya, di sebelah kami duduk bersama Rasulullah itu ada dua orang yang sedang saling memaki. Mungkin kalau Rasulullah sama Sulaiman sedang ada dalam rumah, ya orang ini adanya di luar rumah. Yang jelas tidak ada dalam satu majelis. Ya, di orang yang sedang bertengkar ini, yang sedang saling memaki ini tidak berada satu majelis dengan Rasulullah. Yang ada bersama satu majelis dengan Rasulullah itu namanya sahabat Sulaiman. Wa ahaduhuma qadih tamara qadih marra wajhu. Dua orang yang bertengkar ini, yang saling memaki ini, salah satunya wajahnya telah memerah. Wan tafaqat audaduhu, dan urat lehernya telah membesar. Umumnya orang kalau marah kan begitu ya, matanya melotot, wajahnya merah kehitam-hitaman, kemudian otot lehernya membesar. Faqala Rasulullah, melihat kejadian itu kemudian Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku la'alamu, sungguh benar-benar mengajarkan kalimatan, satu kalimat, lauqalaha, jika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, la dhahaba, niscaya akan hilang, anhuma, dari keduanya, anhuma yajidu, niscaya akan hilang apa yang terjadi pada dua orang yang sedang bertengkar itu. Jadi melihat dua orang yang sedang bertengkar, yang masing-masing sudah ngotot, ya, wajahnya merah, ototnya membesar, dan Rasulullah melerai, meredam, mengajarkan satu kalimat yang jika diucapkan oleh orang yang sedang marah, maka kemarahannya akan reda. Nah, ini yang patut kita tiru, Pak, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sedang bertengkar, sebisa mungkin kita melerai atau meredam atau memisah. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini, di mana-mana kalau ada orang bertengkar bukan dilerai tapi direkam, kemudian divideokan terus diviralkan. Itu di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Ya, sekarang ini saya amati di mana-mana kalau ada orang bertengkar bukannya diredam, tapi malah direkam. Ya, bukan diredam tapi malah direkam. Terus nanti videonya diviralkan. Itu kan jelas tidak sunnah Rasul itu. Karena juga menebar keburukan, ya, menebar aib seseorang. Ya. Baik itu pertengkaran yang ada dalam rumah tangga, di jalanan, di kantor, di gedung DPR, atau di mana saja. Kalau ada orang bertengkar sekarang ini malah direkam, divideokan, kemudian disebarluaskan. Itu jelas tidak baik. Rasulullah berikan contoh bahwa kalau ada orang yang marah seperti itu, kemudian diredam amarahnya. Lauqala, seandainya mereka mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dzahaba anhum yajidu, niscaya dari keduanya akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu dalam bentuk kemarahan. Jadi orang yang sedang marah, jika kemudian dia mau mengucapkan bacaan ta'awud, maka kemarahannya akan mereda. Nah, ta'awud ini adalah doa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, apa kaitannya setan dengan kemarahan? Begini, setan itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api.
Nah, orang marah itu juga pasti bawaannya itu panas. Ya, bawaannya apa? Panas. Maka di mana-mana orang kalau marah itu pasti cenderung dekat dengan api untuk mengobarkan kemarahannya. Contohnya orang demo. Ya. Orang kalau demo marah kan kemudian terus bakar ban, bakar mobil atau bakar apa aja yang bisa bakar. Itu memang ya tadi itu kemarahan dalam dirinya ketemu dengan tambahan kemarahan setan yang terdapat dari api, akhirnya ya tambah berkobar. Kan nggak ada ya, orang demo marah-marah terus istirahat dulu rame-rame minum es, kan nggak ada kan ya, yang ada pasti kalau pas marah terus bakar karena emang tadi api ketemu api. Maka ketika orang ingin meredam kemarahannya ya apinya itu harus dipadamkan. Caranya padamkan gimana? Api yang berasal dari godaan setan ya harus diredam dengan mohon perlindungan kepada Allah ya, agar orang itu dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang selalu membakar ya, membakar amarah seseorang. Itu secara doa itu yang dibaca. Kemudian di hadis-hadis yang lain kalau orang itu lagi berdiri ya, marahnya berdiri disuruh duduk. Kalau dia lagi berada di tempat yang panas, disuruh pindah di tempat yang dingin. Kalau masih juga marah, disuruh wudu, ya, disuruh mandi, disuruh sholat. Ya. Pokoknya yang jelas itu selalu cari yang adem-adem, ya. Untuk meredam kemarahan itu disuruh nyari yang adem-adem, karena tadi itu untuk memadamkan api setan tadi itu. Itu memang yang nggak seru, ya, nggak seru. Yang seru itu kalau marah kemudian terus ada api itu tambah marah gitu. Puas ya, puas. Tapi sekali lagi ya, tadi ya, marah itu dari setan yang terbuat dari api terus ketemu api akhirnya berkobar-kobar pasti kemudian menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Maka Nabi mengajarkan salah satu doa untuk meredam kemarahan agar seorang itu sabar adalah baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya terkutuk itu dijauhkan dari rahmat. Ya. Lafaz rajim itu isim fa'il tapi maknanya maf'ul. Ya. Rajim itu bukan yang mengutuk tapi dimaknai yang terkutuk, yang dikutuk. Ya. Dan faqulu lahu innan nabiyya qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Karena itu orang-orang berkata kalau ada orang marah seperti dinasihati, sesungguhnya Nabi telah bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu cara meredam amarah. Jadi kalau kita menyaksikan, menemukan orang yang sedang bertengkar, sebisa mungkin dilerai atau dipisah, diredam, dinasihati. Jangan malah cuma ditonton, direkam, divideokan, sebarluaskan. Apalagi terus malah didukung kadang-kadang, ditepuk tangani gitu, biar seru. Jangan. Kemudian hadis berikutnya, wa'an Mu'adz bin Anas, dan diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man qadama ghaidon, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayun fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Sebabnya kalau ada orang mampu menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka kemampuan dia mengendalikan amarah itu oleh Allah diberikan penghargaan. Ta'ahullah subhanahu wa ta'ala, kelak Allah akan memanggil mereka dan mengundang mereka ala ru'usil khalaiki, di atas para pimpinan-pimpinan manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hatta yumayyirahu, kemudian orang itu dipersilahkan memilih minahul aini, dari bidadari, masa ayat dia kehendaki. Ini keutamaan ya, orang yang bersabar menahan amarah. Barang siapa yang mampu menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, tapi dia tetap memilih untuk menahannya, maka orang seperti itu dapat penghargaan dari Allah. Nanti oleh Allah akan diumumkan di depan makhluk-makhluk
ya, di depan orang-orang, di depan para pembesar-pembesar, bahwa dia hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Kemudian setelah itu dapat hadiah, dipersilahkan milih bidadari yang mana saja yang dia kehendaki. Nah, kalau di dalam Al-Quran tingkatan marah itu ada 3, ya. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kadhiminal ghaidha itu seseorang yang ketika disakiti, ketika disinggung, dia marah. Ya marah, Pak, normal marah. Responnya itu marah, tapi dia mampu mengendalikan amarahnya. Ya, mampu menahan amarah. Ibaratnya itu kayak minuman soda yang ada dalam botol yang sudah dikocok-kocok itu kan mau meledak, tapi dia mampu menahan tidak sampai meledak. Ini memang berat ini, tapi dia marah. Ini umumnya orang. Tingkatan yang pertama ini udah bagus nih. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Dia langsung memaafkannya. Jika nggak sampai meledak-ledak, tapi dia langsung mampu memaafkannya. Ini ya tingkatannya orang-orang soleh. Ya. Tingkatnya para walinya Allah, para rasulnya Allah, ya. Itu kalau disakiti, ya dia nggak marah, tapi langsung memaafkannya. Kemudian yang ketiga, justru dia mampu berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti. Wah, itu lebih tinggi lagi kedudukannya, ya. Jadi dia tidak marah, memaafkan, dan malah dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Kita silakan pilih, ya. Milih yang mana silakan. Rata-rata untuk kelas kita ini, untuk kelas yang pertama itu ada menahan amarah, itu sudah bagus lah, ya, sudah bagus. Atau kalau mau melampiaskan nanti ketika tidak ada orang aja. Jadi sebenarnya marah betul, ya, mau meledak, tapi terus tahan, ya lari ke tempat lain, nanti dilampiaskan ke apa, tapi yang penting jangan sampai merusak, jangan sampai merusak. Karena kadang-kadang orang yang selalu menahan amarah, kalau ditahan terus ya jantungan juga kadang. Kadang-kadang dia perlu dilepas juga. Iya kan? Nahan amarah itu kalau lama-lama dan sering terjadi kan juga kita jadi luka dalam. Maka juga perlu dilampiaskan. Cuma pelampiasannya misalkan jangan sampai menyakiti atau merusak sesuatu. Dicari apa lagi tuh yang sekiranya nggak bahaya. Nah, kadang-kadang yang sering jadi sasaran itu kan pintu, ya. Pintu, meja itu nggak salah nggak apa digebrek, dibanting, terus piring, gelas itu nggak sering jadi sasaran. Atau kalau supaya aman gini aja, gelas dan piringnya ganti gelas plastik. Nah, piring plastik itu dibanting nggak apa-apa. Ya. Jadi kadhiminal ghaidha, ya, kelas pertama itu sudah bagus itu, menahan amarah walaupun dia sebenarnya tetap marah, tapi tidak sampai melampiaskan amarahnya. Nah, bukan tidak berani. Ya. Kalau ada juga kan tidak marah karena tidak berani, itu beda. Kali tadi berani sebenarnya, untuk marah berani, dan seandainya marah dia dibenarkan, tapi dia lebih memilih menahan diri, itu hebat. Nah, satu lagi, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an rajulan qala lin nabi ausini qala la taghdab fa radda miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Berikut ini hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah. Kemudian dia minta wasiat, minta nasihat dari Rasulullah. Nah, hebatnya, Pak, Rasulullah itu kalau menasihati seseorang, sesuai isi nasihat itu disesuaikan dengan karakter orangnya, ya, dengan karakter orangnya. Maka Nabi kalau dimintai nasihat itu pasti nasihatnya beda-beda, nggak selalu sama. Nah, ini kebetulan yang minta nasihat di sini itu orangnya itu pemarah. Maka Rasulullah berpesan, la taghdab, janganlah jadi pemarah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Atau pada diulang-ulang gitu. Ya. Di hadis yang lain itu sampai 3 kali dia mengulang-ulang apalagi ya Rasul, apalagi ya Rasul. Tapi Rasulullah selalu nasihatnya cuma satu, jangan jadi pemarah. Rupanya yang tanya ini adalah seorang pemarah. Maka nasihat yang disampaikan Rasulullah adalah ya jangan marah. Ini al-jawabu bi qadri sa'il la bi qadril masail.
Nggak ada kaidah seperti itu. Jawaban yang tepat itu adalah melihat orang yang bertanya, bukan melihat pertanyaannya. Ya, walaupun pertanyaannya sama, kalau orangnya beda, maka jawabannya juga harus beda. Jangan dijawab sama semua. Nanti kalau yang tanya itu orang lain, Nabi kadang bersabda, jika kamu tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Itu yang tanya itu kebetulan sahabat yang sudah soleh, ya, sahabat yang sudah imannya kuat, takwanya kuat, terus minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah nasihatinya bukan jangan marah, tidak, tapi jika kamu tidak malu sama Allah, berbuatlah sekehendakmu. Nah, ini kalau nasihat ini kemudian disampaikan kepada mantan preman kan bahaya, ya kan? Bahaya kan? Itu namanya hadis yang tidak tepat kan. Kadang-kadang kita tidak tahu yang seperti itu, ya. Kadang kita baca hadis itu tidak tahu ceritanya sehingga salah memahaminya. Jadi ketika Rasulullah bersabda jika kamu tidak malu berbuatlah sekehendak hatimu, itu ketika Rasulullah menasihati orang yang sudah soleh, sudah takwa. Nah kalau preman, ya nasihatnya lah takwa ini yang paling tepat, ya. Jangan jadi pemarah. Ini kalau nasihatnya ini dibalik, bahaya nanti. Dong, orang baru masuk Islam kan belum punya rasa malu. Kata Rasul, kalau nggak malu bebas berbuat apa saja. Ini kan repot aja. Nah makanya ada kaidah, ya, al jawabu bi qadri sa'il la bi qadril masail. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang disesuaikan dengan penanya, bukan dengan pertanyaannya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.